Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya akan mengutarakan tentang bagaimana pertolongan pertama cedera olahraga yang harus diketahui oleh guru, penjas ataupun yang ditempatkan di UKS, karena hal ini sering terjadi apalagi di anak-anak sekolah. Itu pasti terjadi, biasanya cedera kaki itu paling banyak. Nah, untuk pertama kali saya jelaskan dulu apakah itu olahraga. Olahraga merupakan salah satu upaya agar tubuh dapat selalu berada dalam kondisi yang sehat dan prima. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga kondisi fisik dan mental, namun potensi cedera selalu mengintai. Oleh karena itu, Anda sebagai pamong, sebagai pengajar, sebagai yang dimintai pertolongan, kalau ada cedera berarti harus mengetahui pertolongan pertama cedera olahraga khususnya. Kemudian mengetahui penanganan, bagaimana upaya untuk menangani apabila ada cedera dan mencegah cedera agar tidak berkembang menjadi permasalahan serius, karena itu yang paling tidak diinginkan. Ya, harus mengerti. Kemudian penyebab terjadinya cedera olahraga yang ini harus diketahui. Sebelumnya pengertiannya adalah pengertian cedera olahraga adalah sebuah cedera yang terjadi selama berolahraga yang biasanya menyasar bagian otot dan sendi yang banyak digunakan untuk olahraga. Cedera dapat mengintai siapa saja yang melakukan aktivitas ini, terlepas dari jenis kelamin, usia, maupun kondisi kesehatan. Salah satu bentuk cedera olahraga yang paling umum sekali dan banyak ditemui adalah kesleo. Artinya kesleo adalah sebuah cedera yang sering terjadi pada bagian otot ligamen ataupun jaringan ikat yang bertugas menghubungkan tulang dengan otot. Bagian tubuh yang sering menderita kesleo biasanya adalah kaki. Nah, ini terakhir ini yang harus diketahui. Penyebab terjadinya cedera olahraga antara lain: 1. Tidak menggunakan alas kaki yang baik. Yang kedua, kurang melakukan pemanasan. Yang ketiga, kurang lenturnya otot. Dan yang keempat, pijakan yang tidak rata. Ini harus bagian sarana prasarana di sekolah, dan guru-guru olahraga biasanya mengecek lintasan, haluan lapangan dan lain sebagainya yang tidak rata dilaporkan. Yang terakhir, kelima, kelelahan di sini menjadi penyebab cedera, apalagi jika tubuh telah mencapai limit kemampuannya untuk berolahraga. Udah terlalu capek masih terus berolahraga, jadinya cedera. Kemudian langkah pertolongan pertama ini yang sangat penting,
langkah pertolongan pertama pada cedera yang harus diketahui oleh yang ngampu atau yang yang dimintai tolong dan yang menolong harus tahu. Dilihat dulu, yang pertama adalah apabila cedera terkilir, yang perlu dilakukan adalah satu, beristirahat. Saat cedera berarti harus segera hentikan kegiatan olahraga meskipun cederanya terlihat sedikit ringan, karena beristirahat dapat mencegah memperburuk cedera. Yang berikutnya, kedua, mengompres dengan menggunakan es atau yang dingin-dingin pokoknya. Ya contohnya es batu atau itu semprotan kloroetil kalau tidak salah, tapi lebih baik menggunakan es. Es pada bagian tubuh yang cedera dapat membantu mengurangi rasa sakit, bengkak, ataupun nyeri. Pastikan untuk membalut es batu tersebut dengan handuk atau kain tipis. Anda dapat mengompres bagian tersebut selama 3 kali. Durasi satu pengompresan adalah 10 menit. Sehingga total durasi adalah 30 menit. Yang berikutnya, ketiga, pengangkatan. Pengangkatan dalam hal ini untuk memastikan posisi bagian yang sakit dan lebih tinggi dari posisi jantung, jadi meminimalisir terjadinya nyeri, pembengkakan, dan mengurangi aliran darah ke tubuh yang cedera. Yang terakhir ini, wajib memeriksakan diri ke dokter. Setelah 4 bagian kegiatan ini, sebaiknya menghubungi dokter. Menemui dokter merupakan cara mengetahui apakah tingkat sakitnya parah pada bagian cedera itu. Ya, oke, begitu saja hal yang harus diketahui. Saya ulangi lagi, yang harus dilaksanakan: yang satu, beristirahat; yang kedua, mengompres pada bagian yang sakit; yang ketiga, pengangkatan atau bagian yang sakit diangkat; yang terakhir adalah memeriksakan diri ke dokter. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.